Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, untuk melihat kebenaran ini, kita harus kembali kepada akar Ibrani yang benar. Ingat ya, jangan yang salah karena ada akar Ibrani yang salah. Kita harus kembali ke akar Ibrani yang benar. Dan di dalam akar Ibrani yang benar kita akan kaya raya, dan di luar pola Ibrani yang benar miskin. Ya, karena itu pilihlah dengan bijaksana. Saudara mau kaya raya diperkaya atau sebaliknya. Kalau saya akan memilih yang terus akan diperkaya. Dan jangan pernah lupa satu paket daripada kebenaran pola Ibrani, yaitu huruf Ibrani, 22 huruf Ibrani, dan di dalamnya juga ada piktograf yang jumlahnya sama, yaitu 22, dan juga ada angka gematria tiap-tiap hurufnya yang merupakan kepastian, dan ini merupakan satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, ini sangat luar biasa, sehingga dengan cara satu paket ini Bapak Yahweh bisa lebih memperkaya hidup kita semua sebagai mempelai Yeshua Mashiach. Baik, kita masuk di dalam session yang ketujuh mengenai kemah pertemuan. Saya berikan terlebih dahulu garis besarnya sehingga mungkin dari beberapa saudara yang belum paham mengenai kemah suci, ya. Jadi kita bisa melihatnya apa itu kemah suci. Kemah suci di mana satu bangunan yang tidak permanen, ya, yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh kepada Moshe untuk membuatnya, untuk membangunnya. Dan ini bukan asal-asalan, tetapi ada polanya, ya, ada polanya, ada detail-detailnya yang Bapak Yahweh berikan kepada Moshe. Nah, bagian luar itu yang dinamakan pelataran, ya, bagian luar yang tidak ditudungi itu namanya pelataran. Sedangkan bagian yang ditudungi yang lebih dalam itu di dalamnya ada dua bagian ruangan. Ruang yang depan yaitu ruang kudus atau ruang suci, ya, yang bagian paling dalam adalah ruang maha suci atau ruang maha kudus. Ya, Holy of the Holies. Ya, jadi dua ruangan ada di dalam satu kemah. Nah, itulah kemah yang disebut sebagai kemah pertemuan. Ya, inilah yang disebut sebagai kemah pertemuan. Ya, jadi kemah pertemuan itu adalah yang ditudungin itu, saudara. Nah, kemudian kita lihat di dalam pelataran, ya, kita lihat bagannya. Di dalam pelataran itu ada dua benda. Benda yang pertama adalah mezbah korban bakaran. Ya, kita sudah bahas ini di sesi yang sebelumnya. Saudara bisa melihatnya kembali sehingga saudara bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Begitu pula dengan benda yang kedua, yaitu bejana pembasuhan. Kita juga sudah membahasnya hal ini. Ya, jadi ada dua benda yang di pelataran, yaitu mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Kemudian di dalam kemah pertemuan, ya, yang tadi kita lihat yang ditudungin itu tadi, itu di dalam ruang suci, ya, atau ruang kudus itu ada tiga benda. Benda yang pertama adalah menorah, 7 kaki dian, yang terbuat dari emas murni yang ditatah, ya. Jumlah kaki diannya ada 7. Kemudian yang kedua adalah meja roti sajian, ya. Dan kemudian yang ketiga, benda yang ketiga adalah mezbah dupa. Ya, nanti kita akan pelajari pelan-pelan di sesi-sesi berikutnya. Kemudian di ruang yang paling dalam, yaitu ruang maha suci, itu hanya ada satu benda, yaitu tabut
perjanjian, the Ark of Covenant, ya, tabut perjanjian. Ini luar biasa, saudara. Ya, jadi saudara bisa melihat bagannya dan perhatikan arahnya. Jadi kalau masuk melalui pintu mengarah ke dalam, itu berarti arahnya ke barat. Ya, sedangkan kalau keluar pintu dari dalam keluar karena pintunya cuma satu, itu arahnya timur. Kita sudah mempelajari juga hal ini kalau tidak salah di sesi yang pertama. Ya, ini integrated dan saling terus berkelanjutan sehingga saya harap saudara bisa mempelajarinya, mengulanginya. Dengan luar biasa kita bisa ada teknologi YouTube sehingga saudara bisa melihat anytime, anywhere, di mana saja dan kapan saja. Yang selanjutnya, kita akan melihat mengenai kemah pertemuan. Saya akan fokus mengenai kemah pertemuan hari ini, yaitu mengenai arah pertumbuhan rohani. Ini yang saya ingin perhatikan dasarnya terlebih dahulu. Sebelum nanti pemahaman mengenai benda-benda yang ada di dalamnya. Ya, jadi kita melihat pemahaman daripada arah pertumbuhan rohani, ya dari kemah pertemuan ini. Jadi ini akan bercerita arah pertumbuhan rohani itu modelnya bagaimana. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa di luar kemah suci itu sama dengan di luar jalur keselamatan. Jadi tidak ada keselamatan di luar pola kemah suci, tidak ada. Ya, orang dunia boleh ngomong ini monopoli, mau pakai istilah apa, terserah mereka. Ya, yang pasti cuma satu, di luar pola kemah suci itu sama dengan tidak ada keselamatan. Ya, jadi di luar jalur keselamatan. Karena keselamatan polanya ada di dalam kemah suci ini. Ini luar biasa, saudara. Rahasia-rahasianya ada di sini semua. Ya, jadi kalau mau diselamatkan ya harus ikut pola ini, harus masuk di sini. Kalau menolak ya sudah, risiko tanggung sendiri-sendiri. Ya, Bapak Yahweh tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalam Syamayim, nggak pernah. Jadi orang kalau mau masuk Syamayim itu harus dengan hati terbuka dan kerelaan dirinya sendiri, ya. Jadi tanpa paksaan. Nah, yang kedua, kalau sudah lihat ke arah timur, ke arah bawah ya, karena kompasnya saya bikin timur di bawah. Jadi arahnya menjauh dari ruang maha suci. Sudah lihat arah panahnya, itu sama dengan menjauh dari hadirat Yahweh. Jadi kalau orang keluar dari ruang suci menuju ke pelataran, dia secara spiritual, dia menjauh dari hadirat Yahweh. Ya. Kemudian, yang ketiga, kalau keluar pintu kemah suci, berarti keluar dari keselamatan, sama dengan murtad. Ya, menolak, tidak mau lagi. Jadi ini adalah, saya berbicara dalam ruang lingkup arah pertumbuhan rohani, ya, arah pertumbuhan rohani. Jadi keluar daripada pola kemah suci, ya, berarti sama dengan undur dan murtad, ya, tidak mau masuk dalam rencana keselamatan. Ya. Jadi saudara paham ya, ingat ya. Jadi arah ini yang saya cermati adalah arah pertumbuhan, ya. Memang saat itu banyak imam-imam keluar masuk, bukan berarti kalau yang keluar murtad, yang masuk berarti masuk rencana keselamatan, tidak, bukan itu. Tapi ini merupakan arti rohaninya, begitu ya, mengenai arah yang kita lihat, ya. Jadi saudara paham ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam kemah suci, berarti arah pertumbuhan rohaninya adalah masuk ke dalam keselamatan. Ya, saudara lihat di panah yang hijau. Jadi kalau arah masuk melalui pintu, itu berarti masuk ke dalam keselamatan yang disediakan oleh Bapak Yahweh.
Ya, luar biasa. Nah, berikutnya yang kelima, setelah di pelataran, kalau dia masuk ke ruang suci, itu berarti dia mengalami pertumbuhan rohaninya dia. Ya, jadi ini arah pertumbuhan ya, kita lagi bicara soal pertumbuhan. Jadi dari pelataran masuk ke ruang suci itu bertumbuh rohaninya. Jadi menjadi dewasa, dia bertumbuh. Nah, kemudian yang keenam, kalau dari ruang suci masuk ke ruang maha suci, itu namanya memasuki kesempurnaan. Dan disinilah ya yang Bapak Yahweh sediakan buat kita semua yang tidak lama lagi akan terjadi, yaitu rapture, ya, dengan menggunakan tubuh kemuliaan, ya, tubuh kemuliaan. Jadi inilah arah pertumbuhan, ya. Di arah pertumbuhannya setelah dulunya belum menerima keselamatan, kemudian masuk ke pelataran berarti menerima keselamatan. Setelah menerima keselamatan masuk ke ruang suci berarti hidupnya didewasakan, ditumbuhkan. Kemudian setelah didewasakan dan terus setia masuk di dalam tubuh kemuliaan, yaitu kesempurnaan. Ya, inilah langkah-langkah daripada arah pertumbuhan rohani. Jadi saya sudah jelaskan baik itu keluar maupun masuk, ya, baik itu yang murtad atau nanti yang jadi sempurna tubuh kemuliaan. Nah, kalau kita lihat masuk melalui pintu, ya, masuk kemah suci itu sama dengan masuk di dalam keselamatan, dan pintu itu adalah Yeshua. Pintu itu dalam huruf Ibraninya adalah Dalet, ya, piktografnya, dan diwakili dengan angka gematria 4, ya. Silakan Henok untuk bisa membaca di dalam Yohanes 10 ayat 9. Terima kasih Henok. Iya. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, Yeshua mengatakan bahwa dialah pintu, Dalet. Dialah jalan. Jalan itu juga bisa berarti jalan. Dan angka gematrianya 4. Ini bukan satu kebetulan, tetapi ini suatu perencanaan yang detail dari Bapak Yahweh supaya kita paham bahwa nama juru selamat kita itu punya 4 huruf, bukan 5 huruf. 4 huruf, Yod, Shin, Waw, Ayin. Bacanya dari kanan. Itu ada gambar yang di tengah, ya, yang orang lagi pakai talit, itu ada tulisan dari kanan bacanya Yod, Shin, Waw, Ayin. Dan jumlahnya adalah 4 huruf. Ya. Jadi ini yang solid. Kalau keluar dari 4 huruf ini berarti itu namanya nyeleneh. Ngerti ya? Saudara ngerti ya arti nyeleneh ya? Itu bahasa Timur Tengah, nggak tahu timur sebelah mana. Tapi nyeleneh. Dan kalau sudah nyeleneh itu artinya ngawur, ya, ngawur. Ya, dan lama-lama sesat. Jadi kita harus hati-hati. Bapak Yahweh telah menetapkan satu pola yang pasti. Bukan pola yang tidak pasti. Pasti, keselamatan itu pasti. Ya, melalui Yeshua, 4 huruf. Yod, Shin, Waw, Ayin. Bacanya Yeshua. Bukan Yahosua atau Yahosa atau apa saja, tidak. Tapi Yeshua. Dan di dalam kata Yeshua mengandung huruf Yod. Dan huruf Yod itu mewakili Yahweh. Yahweh penyelamat. Itu maknanya. Tapi namanya tetap yaitu Yeshua. Ya, jadi paham di sini ya. Dan pintunya cuma 1. Ya. Tidak ada seorang pun yang masuk atau bisa menghadap ketemu dengan Yahweh tanpa melalui Yeshua. Tidak mungkin. Ya, jadi pintunya hanya 1. Orang boleh punya istilah banyak jalan menuju ke Roma, atau banyak jalan menuju ke Magelang, atau banyak jalan menuju ke Jogja, dan sebagainya. Tapi menuju ke Syamayim hanya 1, saudara.
yaitu melalui Yeshua. Menolak Yeshua, menolak keselamatan. Selesai cerita. Nggak panjang-panjang ceritanya, saudara. Ya, menolak Yeshua sama dengan menolak keselamatan. Ya, kalau diteruskan menolak keselamatan, mau masuk di mana? Ngawang. Tahu ngawang? Saudara tahu ngawang? Ngawang itu terbang entah kemana begitu. Ya, tidak. Akan tetapi masuk ke satu daerah yang bertolak belakang dari Shamayim, yaitu lautan api. Udah, di situ aja. Ya, jadi hanya satu jalan. Nah, kemudian kita akan masuk lebih dalam, yaitu mengenai dari pelataran masuk ke ruang suci. Ya, nah, ini ayatnya mengenai pertumbuhan, bertumbuh, yaitu dari 1 Kepa atau Petrus 2 ayat 2. Silakan Henok, terima kasih. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan air susu yang murni, yaitu firman, supaya kamu dapat bertumbuh di dalamnya. Terima kasih. Sudah bisa lihat jelas sekali ayat ini. Jadi seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan air susu yang murni, bukan yang diracuni, yaitu dafar Elohim, firman. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertumbuh. Tujuannya bertumbuh. Kita bisa lihat di sini. Kalau bayi nggak suka susu, ya sukanya yang lain, ya dia nggak akan tumbuh-tumbuh karena susu didesain dengan banyak vitamin, mineral, dan sebagainya untuk cocok buat pertumbuhan bayi. Kalau bayi ya tidak mau susu, makanya pecel, saya bisa lihat apa yang terjadi. Cepat mati, ya kan? Karena ususnya belum kuat, makan sambal pecel. Ya, jadi bisa paham ya. Jadi kalau saudara masuk di dalam pintu keselamatan, pasti punya kerinduan, kepingin apa sih arti firman itu, ya. Kalau nggak punya keinginan, wah ada yang salah, saudara. Pasti ada yang salah. Kalau saudara sudah masuk dalam rencana keselamatan dan kehilangan rasa cinta kepada firman, ya, wah bosan muter-muter itu terus, wah itu bahaya itu. Ya, ada yang salah itu. Ada yang salah itu, mekanismenya ada yang salah. Kenapa kok dia tidak ingin susu yang murni? Ya, itu dia. Kenapa enggak kepingin firman supaya bisa bertumbuh? Pasti ada yang salah. Jadi normalnya kalau mau bertumbuh ya pakai firman. Ya, ini normal. Jadi kalau bayi enggak kepingin istilahnya enggak mau minum susu, ya dia berarti abnormal, saudara. Gitu aja. Jadi orang yang masuk dalam rencana keselamatan tapi tidak kepingin baca firman, saya bilang abnormal. Ada orang yang saya pernah dengar bahwa orang itu kalau baca kitab suci dia bisa, tapi hanya satu kitab yang dia tidak mau baca dan sentuh, yaitu kitab apa? Kira-kira saudara mau tebak enggak? Ada yang mau tebak enggak? Wahyu? Iya. Orang itu tidak mau baca kitab Wahyu. Karena dia bilang, saya kalau baca kitab Wahyu, badan saya bergetar dan ketakutan. Tapi, orang ini tiap malam nonton film horor. Aneh kan? Ini nggak beres. Firman yang begitu indah luar biasa, ketakutan, tapi hobinya nonton film horor, nggak apa-apa. Anaknya juga disuruh nonton film horor juga nggak apa-apa. Aneh kan? Berarti ini bukan normal, abnormal. Ya, gampang kan untuk melihat orang normal dan tidak normal. Ya, jadi saudara bisa paham. Kalau sampai kita ada di dalam
rencana keselamatan Bapak Yahweh menuju rapture dan saudara bosen sama firman, wah, berarti ada mekanisme yang salah dalam hidup saudara. Segera langsung bertobat. Ya. Ya, kemudian. Jadi kalau bayi normal, ya minum susu. Tapi kalau sampai 20 tahun plus, masih minum botol susu aja, saya bilang ini nggak normal, jadi namanya abnormal. Ya, abnormal jadinya. Ya, jadi kalau nggak bertumbuh, ya mengerikan, saudara. Nah, kita akan lihat beberapa ayat, ya mengenai hal ini, yaitu di dalam 1 Korintus 3 ayat 2. Silakan Enok. Aku telah memberimu susu dan bukan makanan keras, karena kamu belum mampu menerimanya. Bahkan sekarang pun kamu masih belum mampu menerimanya. Ya, terima kasih. Rabi Saul menuliskan kepada Kehilat. Ya, ini adalah Kehilat mesianik ya. Di Korintus, di kota Korintus, Korin. Dikatakan bahwa dia berusaha sudah memberikan banyak hal, tetapi nggak bisa. Yang bisa dia berikan yaitu pengajaran susu saja, karena kamu belum mampu menerimanya. Ya, orang Korintus nggak mampu menerimanya. Minumannya susu terus. Ya, coba kita lihat di dalam Ibrani 15:12. Silakan Enoch. Terima kasih. Sebab sekalipun menurut ukuran waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar, tetapi nyatanya kamu masih perlu diajar prinsip-prinsip dasar firman Elohim, dan kamu masih membutuhkan susu dan bukan makanan keras. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini. Kalau dilihat dari ukuran waktu, sudah puluhan tahun, ya, mestinya sudah paham gitu loh mengenai firman. Tapi enggak terjadi. Yang terjadi malah sebaliknya. Ya, pengajarannya yaitu dasar-dasar terus, begitu loh. Tidak bisa makanan yang keras. Hanya minum susu terus. Ini ada yang salah mekanismenya ini. Ya, oke, yang selanjutnya adalah di dalam Ibrani 5 ayat 14. Silakan Enoch. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yaitu mereka yang memiliki kepekaan yang terlatih sehingga dapat mengenal yang baik dan yang jahat. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat di sini. Jadi perlunya makanan keras, ya, sehingga melatih saudara untuk tumbuh dan dapat mengenal, oh ini baik dan ini jahat. Bisa lihat ya. Jadi nggak jadi manusia yang abnormal. Hati-hati, saudara. Karena itu jangan sembarang dengarkan pengajaran. Kalau yang ngajar abnormal, nanti saudara akan jadi abnormal, persis seperti yang ngajar. Ya, karena transferring roh. Ya, nggak apa-apa, yang penting kan sudah diselamatkan. Sekali selamat tetap selamat. Oh, nggak apa-apa, dulu kan kita diselamatkan melalui ayunan. Kita harus menghargai ayunan. Hati-hati, saudara. Ya, itu abnormal. Itu manusia-manusia abnormal. Ya. Jadi jangan didengarkan, jangan diikutin, karena lihat aja propagandanya itu selalu diulang-ulang. Itu cara setan kan gitu, kalau mau promosi kan selalu harus diulang-ulang supaya laku, ya kan? Dicarikan kata-kata yang lucu sehingga dapat mengulang sendiri dalam pikiran. Itu kan selalu kayak gitu. Cara setan kan begitu. Ya. Tapi message-nya, beritanya adalah berita spirit abnormal. Jadi hati-hati. Ngikutin orang-orang pengajar seperti itu, nggak jadi tahu yang benar atau yang jahat, tambah jadi jahat ya pasti. Ya, jadi selalu paham ya. Kalau mau jadi yang normal,
hindari yang abnormal. Ya, oke. Nah, saya ada pertanyaan, mengapa harus bertumbuh? Mengapa harus bertumbuh? Oke, kita akan buka mic sebentar. Menurut saudara, kenapa sih kok harus bertumbuh? Silakan saudara. Siapa yang mau buka mic? Mau kasih jawaban. Mengapa sih harus bertumbuh? Karena harus berbuah. Ya. Apalagi yang mau menambahkan? Kalau nggak tumbuh ya. Ya, gimana? Karena harus mengikuti pola Bapak Yahweh, sistemiknya Bapak Yahweh. Iya, tapi pertanyaannya memang kalau ngikutin nanti bisa bertumbuh. Tapi kenapa kok harus bertumbuh? Kalau tidak bertumbuh mati, Pak. Seperti pohonan. Nggak tumbuh ya dia mati atau kerdil. Kalau mati belum tentu juga, karena bonsai itu kerdil juga hidup itu masalahnya. Bonsai kan hidup. Ya, silakan. Harus bertumbuh karena kalau menjadi mempelai harus dewasa. Kalau tidak menjadi mempelai berarti masih bayi, nggak bisa menikah kali ya. Iya, betul. Oke, silakan Ibu Elizabeth. Ya, terima kasih Sister Maya. Silakan Ibu Elizabeth. Karena kita punya tugas untuk menyiarkan kabar gembira mengenai kerajaan Bapak Yahweh kepada orang di sekitar kita, Pak. Kalau kita tidak bisa bertumbuh dewasa, kita nggak mungkin bisa menjadi pengajar. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan tutup mic dulu. Semua jawaban benar. Ya, semua jawaban integrated mendukung. Mengapa harus bertumbuh? Ini alasannya yang saya berikan adalah kita ini di dunia ini adalah battleground, medan pertempuran. Ingat ya, jangan pernah lupa. Dunia tempat di mana kita berpijak sekarang ini adalah battleground. Pertama, battleground untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Mengapa? Karena setan itu aktif. Saudara kan pernah dengar kan? Ayat yang mengatakan bahwa setan itu seperti singa yang mengaum mencari ya orang yang dapat ditelannya. Tapi ayat itu dibuat lelucon. Oh, kalau gitu singanya ompong. Saya bilang, walaupun ompong nek kamu masuk dek protes singa, ya gak lucu, saya bilang gitu. Iya kan? Tapi saya ngerti kan? Walaupun dia ompong, urusannya soal ompong lah, dia punya kuku. Nek dicabik-cabik, iya nggak tahu nek ompong. Tapi kalau sudah dicabik-cabik, mati lah. Jadi banyak orang Yunani sana selalu menggunakan kata ejekan. Oh, itu singa ompong. Kita jangan meremehkan dengan yang namanya battleground. Peperangan rohani ini nggak bisa diremehkan dan tidak bisa dibuat lelucon, saudara. Ya, harus tahu caranya yang tepat. Sedangkan si Mikael aja waktu rebutan tubuhnya Moshe sama Lucifer sama Satan, dia nggak berani ngomong sembarangan loh. Tapi manusia ngomong sembarangan. Kita ini ada di battleground. Dan setan tuh ngincer. Siapa yang diincar setan? Jelas firman mengatakan orang-orang pilihan. Jadi harus hati-hati. Kenapa? Karena hidup ini ada dua tempat tok mean. Semuanya dua tempat. Mau ke Syamayim atau mau ke lautan api. Udah cuman itu aja. Gak bisa ya duduk di tengah-tengah gitu. Gak bisa. Mau otomatis naik atau otomatis turun. Gitu aja. Jadi dunia tempat kita sekarang ini battleground. Nanti setelah rapture kita akan mendapatkan perhentian. Tidak ada air mata, tidak ada sakit, semuanya enak. Itu nanti. Tapi sekarang konsep kita harus menjadi pemenang. Kita harus mengalahkan
penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Ini battleground buat diri kita sendiri. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk orang-orang di sekeliling kita. Famili, saudara, dan sebagainya. Tapi ingat, saudara jangan nurutin mereka. Mereka yang harus nurut firman, bukan kitanya. Oh, karena kasih kemudian terseret sama mereka. Itu namanya bodoh. Sudah kenal Bapak Yahweh tapi terseret keluar balik ke ayunan, diayun-ayun. Saya bisa lihat karena apa? Karena nggak enak, family dan sebagainya, ya, teman dekat. Ya kita harus hati-hati. Ya, kita ini di battleground bukan berarti kita gampang ditarik untuk dijatuhkan oleh orang-orang dekat, tidak. Ingat loh, rapture itu nggak lama lagi loh, ini beneran loh ini. Polanya udah lengkap. Ya, pilihannya cuma dua, mau rapture atau mau ketinggalan, gitu aja. Udah bisa lihat, jadi hati-hati. Nah, yang selanjutnya, arah pertumbuhan ini kita harus bertumbuh secepat mungkin. Kenapa? Tadi saya sudah bilang bahwa kita ini ada di battleground, peperangan, medan pertempuran. Dan ayatnya itu ada di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Efesus 6 ayat 12 13. Silakan Henok untuk dibaca. Terima kasih. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat mampu melawannya pada hari yang jahat itu. Dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatunya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, kalau bayi, anak-anak, dikasih pedang, ya, dikasih perisai, tidak mungkin akan kuat mengangkat, bahkan mencelakakan dirinya sendiri, iya. Saya bisa lihat, kenapa kita harus bertumbuh? Ini dia. Karena perjuangan kita ini melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan dunia di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau nggak bertumbuh, nggak punya pengertian, dilibas sama mereka. Ya, dihajar, dihabisin. Berapa banyak yang sudah terima baptisan pembaharuan, sudah dengar sendiri. Bapak Yahweh mengatakan, akulah Yahweh, Yeshua HaMashiach. Sudah pimpin puji-pujian, baptisan pembaharuan, diseret sama keluarganya, ayunan, hilang. Saya bisa lihat, karena nggak mau bertumbuh. Spiritnya tidak mau punya kerinduan untuk tumbuh. Spiritnya cuma mau show off. Aku sudah melayani, berarti aku sudah bertumbuh. Belum tentu. Toh ternyata terlihat tidak bisa mempertahankan imannya. Dihadapin dengan keluarganya, family-nya. Rontok langsung. Ya terserah, itu pilihannya sendiri. Setiap pilihan, ingat ya, setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Jangan saudara pikir, wah enggak apa-apa, undur, mundur. Toh nanti dengan ayunan saya juga bisa diselamatkan. Ya buktikan sendiri saja. Kalau memang yang pemilik Syamayim itu namanya ayunan. Ternyata kan tidak. Pemilik Syamayim tetap nggak akan berubah. Yang namanya Yahweh di dalam Yeshua. Ya kan? Jadi hati-hati. Ada orang yang juga sudah dibaptis, ya, mengalami kepenuhan roh dan sebagainya. Dengar pengajaran, ya, yang nggak jelas, dipercayai, undur, habis.
ya risiko tanggung sendiri. Kalau saya milih rapture aja. Ya. Saya mau tetap setia kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua Mashiach di dalam pola yang benar. Pakai perlengkapan senjata Elohim untuk bertumbuh. Ini arahnya. Ya. Kalau terus bayi terus, lah kapan mau pakai ketopong? Angkat ketopong langsung putus lehernya. Iya kan? Karena masih bayi. Harus segera tumbuh. Kemudian, bagaimana cara bertumbuh? Ya, bagaimana cara bertumbuh? Yang selalu saya katakan, bangun fondasi yang benar. Kalau mau bangunan saudara kuat, Yeshua mengatakan, bangun rumah di atas batu. Jangan bangun rumah di atas pasir. Saudara lihat kan ayatnya, itu kan terkenal sekali. Bangun fondasi yang benar di atas batu karang. Kokoh, badai menerpa apapun tidak akan rontok. Tapi bangun di atas pasir. Air mengalir, sudah retak semua temboknya. Hancur. Bangun fondasi yang benar, bukan fondasi yang salah. Mungkin saudara ada yang tanya, lah kalau selama ini fondasinya salah bagaimana? Ya bongkar, gampang kan? Ya bongkar. Mumpung masih hidup, bongkar fondasinya. Wah keliru nih fondasinya. Bongkar dong. Masa diterusin? Saudara punya rumah fondasinya salah. Masa gak dibongkar? Ya miring rumahnya. Ya lama-lama roboh, saudara. Ya, bahaya sekali ya. Fondasi harus benar. Kalau salah ya dibongkar. Pakai fondasi yang benar. Ya. Saya kasih pengertian begini. Saudara tahu orang Yahudi, itu sejak kecil mereka itu dikasih fondasi. Tanak, yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Setiap anak-anak Yahudi. Ya, mereka cuman satu arahnya, mengenal Tanak. Itu dia. Jadi mereka punya yang mereka ajarkan itu umur 12 atau 13 tahun. Mereka harus tahu mengenai Tanak. Ya. Nah, misalnya saja dia bertumbuh dan kemudian dapat lawatan daripada Yeshua. Dikasih tahu mengenai Yeshua. Padahal pertamanya belum nih ya. Ini Yahudi yang betul-betul Yahudi nih. Maksudnya dalam arti yang menolak Yeshua dulunya karena tidak pengertian gitu aja. Tapi fondasinya Tanak, saudara. Saat dia dapat revelation mengenai Yeshua, apa yang terjadi? Dia jadi mesianik, saudara. Fondasinya apa? Tetap Tanak. Tapi ditambahin, yaitu Brit Gadasa, perjanjian baru. Sudah bisa lihat? Dan Brit Gadasa itu pun fondasinya Tanak, saudara. Ya, Torah itu adalah fondasi utamanya di situ. Jelas banget. Karena itu tumbuhnya bagus, saudara. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang Goyim? Nah, ini dia. Fondasinya apa? Agamanya masing-masing, saudara. Ya, nah, saat ada lawatan, apa yang terjadi? Perhatikan, karena fondasinya agama masing-masing, perhatikan, rata-rata mereka saat sesudah mendapat lawatan, ya, lawatannya memang pakai Yunani, ya kan? Apa yang terjadi? Fondasinya adalah moralitas. Dan ayatnya ada di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25b. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Karena apa? Karena fondasinya bukan Tanak. Saat kecil nggak pernah diisi kisah-kisah Tanak, sejarah Tanak, nggak pernah. Akhirnya, perhatikan aja,
Yunani kalau khotbah, kalau bawain firman, paling banyak sekali dan paling banyak sekali masalah moralitas, saudara. Karena mereka nggak ada fondasi. Saya bisa lihat di sini. Ya kalau menurut mereka benar ya sudah, itu aja dilakukan. Beda dengan mesianik. Karena itu kita sebagai orang goyim itu sebetulnya kerja 2 kali. Kerja lebih keras. Kerja keras. Ya, harus lebih keras lagi. Karena apa? Fondasi kita dulunya nggak ada tanak. Baru baptisan pembaharuan nggak ngerti apa-apa. Nol podul. Tahu ya nol podul. Sudah nol podul season. Ya. Karena itu harus bekerja lebih keras. Belajar mengenai tanak. Dan kemudian Brit Kadasa. Kalau nggak mau belajar, ya itu tadi nggak jadi apa-apa. Akhirnya ya paling-paling moralitas. Yang penting isi hati. Itu aja. Udah top of the line. Iya kan? Oh nggak apa-apa. Makan ini, makan itu nggak apa-apa. Yang penting didoakan dan disucikan di dalam darah ayunan. Kacau kan? Karena nggak punya fondasi. Saudara. Ya, menurut mereka berbuat menurut yang benar, menurut pandangannya sendiri. Jadi kebenaran firman itu diacak-acak. Ya kan? Lihat aja cara mereka menginterpretasi firman. Nggak usah jauh-jauh, sampai sekarang aja masih kita kedengaran masalah mimpi daripada Kefa. Ditunjukin babi, udang, kerang. Makanlah. Oh, berarti boleh makan. Ngawur. Iya kan? Itulah pikiran mereka selalu gitu. Yang penting kan sudah didoakan. Yang penting isi hati, yang penting arti rohaninya. Kacau balau. Ya. Sekarang bagaimana cara bertumbuh? Ya, saya kasih yang mudah supaya gampang dimengerti. Yaitu dengan ini caranya. Yang pertama adalah hardware dan software. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tes. Udah ini aja. Saudara ingat-ingat aja ini. Bagaimana cara bertumbuh? Ya, hardware, software, dan tes. Mungkin saudara, maksudnya apa ini? Kok ada hardware dan software? Oke, baik. Saya akan jelaskan. Ya. Jadi bagaimana cara bertumbuh? Jawabannya adalah hardware, software, dan tes. Saudara tahu hardware ya? Hardware itu perangkat keras. Di depan saudara sekarang ada yang pakai laptop, ada yang pakai cellphone. Hardware itu yang saudara bisa pegang itu, saudara. Itu hardware. Cellphone saudara, laptop saudara, keyboard saudara, kameranya ada, itu hardware. Tapi kalau software itu adalah operating systemnya. Tanpa sistem ini, ya kita nggak bisa ngomong-ngomong, saudara. Saya nggak bisa lihat mukanya Pak Robi nggak bisa lihat saya, begitu. Inilah software. Ya, jadi ngerti ya antara hardware dan software. Kita akan lihat hardware terlebih dahulu. Ya, paling enak, gampang karena kita di dunia komputer. Ya, jadi kita lebih gampang. Komputer kan di tangan saudara ada komputer, yaitu smartphone saudara, handphone saudara itu kan komputer. Nah, hardware kita apa? Untuk kita bisa bertumbuh. Ini dia, saudara. Histori dunia. Inilah hardware kita. Duh, saudara pikir, kita lagi belajar firman kok diajari histori. Oh, tunggu dulu, sabar. Saudara akan lihat hal ini. Ya, ini adalah hardware-nya. Ya, ikutin pelan-pelan. Saudara tahu gambar ini? Gambar ini siapa ini? Gambar ini siapa ini? Siapa yang mau coba jawab? Gambar ini siapa ini? Bung Karno. Bung Karno. Nah itu ya lebih lengkap. Ya, kalau cuma Pak Karno saja itu kan berarti cuma singkatan. Ya, kalau nama harus lengkap, Soekarno, ya kan? Kalau saya bilang ini fak,
fakta atau fiction? Saudara jangan jawab di sini loh ya saudara. Saudara ngomong fiction, saudara bisa dipukuli orang sak kampung, sak Indonesia saudara. Wah ini fiction, ya? Enggak, ini fakta saudara. Ya, Insinyur Soekarno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan dialah yang membacakan naskah proklamasi. Seorang ngomong, oh enggak ini cuman cerita dongeng, jangan macam-macam saudara. Dibalang sapu saudara, ya dilemparin klompen dan sebagainya saudara. Ya, ini fakta saudara, enggak bisa diubah. Berani ngubah? Siapa yang berani ngubah? Presiden pertama Indonesia adalah B.J. Habibie. Siapa yang berani ngubah? Jangan dipotong ya kalimat saya ini ya. Siapa yang berani ngubah? Nggak ada yang berani ngubah kan? Karena apa? Karena fakta sejarah. Siapa yang berani ngubah fakta sejarah? Lah sudah tertulis, sudah terjadi. VOC. Siapa tahu VOC? Tahu ya VOC? Ya. Serikat Dagang India yang menjajah Indonesia berapa tahun? 300, saya lupa. Yang tahu sejarah 300 plus tahun. 300 berapa? 350 tahun, ya. Terima kasih. Saudara bisa lihat setelah 350 tahun Indonesia bebas dari VOC, dari Belanda. Angkanya angka 8, chat, ya toh, 3 tambah 5 tambah 0 kan. Ya, itu enggak tahu lagi, itu cocok apa tidak, saya nggak ngerti. Ya. Tapi yang jelas, ini fakta, saudara. Berani ngomong Indonesia nggak dijajah VOC? Indonesia dijajah Amerika Serikat gitu. 350 tahun. Enggak, ulangan sejarah saudara jadi nol besar. Dicoret, disobek-sobek sama gurunya. Iya kan? Ini fakta kan? 1948, 14 Mei, Israel lahir. Fakta bukan? Fakta ini. Ya, fakta. Berani ngomong ini enggak fakta. Siapa yang berani ngomong enggak fakta? Nggak ada yang nggak berani ngomong. Ini karena ini fakta. Ini adalah hardware kita. Mundur lagi. Kekaisaran Romawi. Fakta atau hoax? Fakta bukan? Iya kan? Nah kalau enggak ya pergi Roma sana. Lihat itu namanya Colosseum. Tempat adu aligator lagi. Gladiator. Dan juga tempat yang pernah dibuat untuk menyiksa mesianik, dikasih makan ke singa-singa. Ya, Colosseum. Ini kan fakta. Ini adalah hardware-nya. Berarti saat zaman Romawi ada satu peristiwa di mana Yeshua mati di kayu salib. Ini fakta, saudara. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, hari Syabat. Ini fakta. Dan juga dia naik ke Syamayim setelah 40 hari kemudian. Ini fakta. Ya, buat kita memang mudah karena kita sudah punya iman di sini. Tapi saya mau kasih tahu begini, iman kita ini bukan iman yang buta. Iman yang asal katanya orang begitu, tidak. Ya. Tapi iman kita ini adalah iman yang berdasarkan fakta. Nah, kalau sudah lihat di luar, ada pengajaran yang mengatakan yang mati itu bukan Yeshua, tapi orang yang serupa dengan Yeshua. Nah, itu namanya hoax. Gampang kan? Ini fakta. Tapi anehnya, kalau fakta ini yang ini, nggak mau semua orang percaya. Aneh kan? Nah itulah triknya setan. Tapi kalau saya mundur sedikit ya. Kalau yang ini,
Roma Empire, Kekaisaran Roma menguasai dunia. Fakta bukan? Fakta. Teriak-teriak fakta. Betul memang ada. Tapi begitu dikasih ini, perhatikan, ada yang mau percaya? Padahal ini fakta loh. Siapa yang bikin nggak percaya? Nenda itu otaknya si setan. Iman kita ini bukan iman yang ngawur, tidak. Iman fakta kita ini. Realita, kenyataan. Ini fakta bukan? Saat Kefa melihat Yeshua di Mount of Transfiguration, saat itu keluar Moshe dan Elijah. Fakta tidak? Fakta, saudara. Kalau sudah lihat zaman di mana Kefa melihat ini dengan zaman Moshe, itu ada jeda waktu 1.500 tahun. Dan Moshe muncul kembali, saudara. Elijah muncul kembali. Ini fakta. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang orang mempercayai fakta ini? Jawabannya tidak semua. Mengapa? Karena mereka ditipu oleh bapak si penipu, Satan. Nah, wong fakta kok ngomong bukan fakta. Tadi kan di pertama saya kasih tahu, siapakah presiden pertama, kan fotonya ada. Insinyur Soekarno. Berani saudara ngomong, Joko Widodo adalah presiden pertama Indonesia, berani ngomong? Kan enggak kan? Lihat bagaimana liciknya Satan menipu manusia. Peristiwa fakta dibuat fiction, kan itu kurang ajar. Emang setan kurang ajar. Peristiwa fakta dibuat hoax. Ini fakta, saudara. Ini fakta bukan? Elijah naik dengan kereta api. Kereta kuda berapi, kereta api. Kereta kuda yang berapi, bukan kereta api, saudara ya. Jangan dipotong. Itu jadi lucu khotbahnya nih. Kereta kuda yang berapi. Fakta ini. Berarti rapture itu fakta, saudara. Ya. Ini dua dimensi alam yang berbeda. Elisa yang di bawah itu dimensi alam fisik seperti kita sekarang. Elijah dalam transition. Kudanya ini kan dari alam spiritual, dari Syamayim dikirim kuda. Ya, ini fakta. Nah, ini fakta bukan? Ya, Noah diselamatkan melalui perahu besar, Ark. Fakta. Tapi lihat sekarang, apakah orang percaya dengan fakta ini? Nggak percaya. Ya, karena ulahnya si Satan. Kalau ini adalah fakta, maka ini pun juga fakta. Di bumi ini pernah didiami raksasa-raksasa yang tingginya 6 kali ukuran manusia. Bayangin, saudara. Kalau saya lihat di sebelah kanan itu jejak kakinya itu di situ. Untung bisa kelihatan sekarang. Bayangin, saudara. Kakinya segitulah, tingginya berapa, saudara? Ini fakta. Apakah orang sudah dilihatin penemuan ini masih berkata ini fiction? Ternyata orang-orang yang menolak kebenaran firman tetap mengatakan ini fiction. Itulah tipu daya Satan. Padahal ini fakta. Kalau ini fakta, apakah ini juga fakta mengenai Adam dan Hawa yang diusir keluar supaya tidak mengambil buah pohon dari pohon kehidupan? Supaya memberikan waktu kesempatan Elohim Yahweh untuk menyelamatkan manusia, saudara dan saya. Bukankah ini fakta juga? Jelas. Ini fakta. Berarti, saya bisa lihat, sejak kejatuhan Adam dan Hawa dan hari ini tahun 2023, semua ini adalah fakta. 6.000 tahun ini adalah fakta. Dan dengan pola angka 7, Zayin,
tidak lama lagi kita akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi tunggu dulu, sebelumnya kita akan rapture. Ini fakta. Kita ngomong iman kita ini iman fakta, saudara. Ya, imannya yang dapat 72 bidadari itu loh, iman nyibul itu namanya. Itu iman hoax. Ya, karena apa? Karena ya gampang, promosinya si Satan, begitu aja, ya kan? Iman kita ini nyata, fakta. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Kalau tadi ada yang namanya hardware, ya hardware kita adalah history. Bagaimana dengan softwarenya? Ingat ya, hardware tanpa software ya nggak bisa apa-apa ya gitu-gitu aja. Apa yang menjadi softwarenya? Inilah dia. Inilah software, yaitu pengajaran-pengajaran yang ada di dalam hardware tadi. Makna-makna rohani, nubuat-nubuatan. Ya. Pengajaran, Torah. Ya. Inilah softwarenya. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Itu softwarenya. Contoh paling gampang saya kasih ini. Tapi ini sebetulnya luas sekali ya, luas sekali. Peristiwa mengenai 3 orang Yahudi, yaitu Hananya, Misael, Azaria. Saya tidak suka dengan menyebut Sadrak, Mesak, Abednego. Karena itu adalah nama-nama berhala yang diberikan oleh pemerintahan Nebukadnezar kepada 3 orang ini. Tapi namanya mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka ada di dalam kisah ini Daniel pasal yang ketiga. Ya, Daniel pasal yang ketiga. Nah, ini cerita Daniel pasal 3 ini hardware-nya, saudara. Software-nya apa? Software-nya untuk kita adalah kita jangan kompromi dalam kehidupan kita. Jangan menyembah berhala. Walaupun itu yang menyuruh adalah penguasa dunia, begitu. Kemudian aplikasi lagi apa yang kita bisa ambil, yaitu kita harus setia sampai mati kepada Bapa Yahweh yang memberikan kehidupan kekal, yang menciptakan kita sebagai manusia. Itu softwarenya. Ada nubuatannya nggak di sini? Ada. Nubuatnya di mana? Kalau kita bisa lihat bahwa Yeshua mengatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Siapa yang ada di dalam Yeshua, dia tidak akan mati. Betul kan? Dibakar nggak mati. Berarti kan ada kehidupan kekal. Ya kan? Nah ini dia. Jadi itu softwarenya, saudara. Ya, jadi hardware dan software. Nah setelah ini, maka yang terakhir adalah tes. Contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari saudara dites. Milih mana? Milih Yahweh di dalam Yeshua atau milih ayunan? Begitu. Ya, ini tes, saudara yang harus pilih. Saudara dikasih kesempatan untuk mendengar channel ini. Oh, yang disebut tadi kok Yahweh, Yeshua, Yahweh, Yeshua. Lah memang ya itu. Iman fokus kita di sana. Ya, kok enggak ayunan? Ya memang kita sudah meninggalkan ayunan, kita tahu ayunan itu sesat. Ya, nama Arab, nama Yunani. Nah, saat ini saudara ada pilihan. Wah, saya dikasih pilihan nih, ngikutin channel ini dengan pengajaran yang sehat atau terus ngikutin channel yang lama yang mengajarkan tentang ayunan. Ya. Ini pilihan, inilah tes. Ya, kalau menang, maka hidup saudara akan fruitful, berbuah dan berlipat ganda. Dan proses ini berkelanjutan terus dalam kehidupan saudara. Terus hardware, software, tes. Hardware, software, tes. Hardware, software, tes. Kalau gagal, ya bahaya. Bisa undur, bisa murtad, ya karena itu kalau gagal segera kembali lagi, hardware, software, kemudian tes lagi.
akhirnya be fruitful, ya, menghasilkan buah-buah. Amin. Ini sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan kemah suci di kemudian hari. Jadi hari ini kita sudah melihat fakta, ya, bukan fiction, fakta. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dengan hari ini. 6.000 tahun hampir terselesaikan. Kurang sedikit. Karena itu, dengan pola yang Bapak Yahweh berikan, rapture akan terjadi tidak lama lagi. Kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Saudara pelajari di pengajaran di tempat ini, High Alert 2026, jangan remehkan. Dan Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Tapi karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan dipersingkat. Kalau begitu dipersingkat, kapan dipersingkatnya? Jawabannya ada di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya, coba saudara lihat, dan di situ kita temukan bahwa rapture, pola itu menentukan rapture akan terjadi akhir 2025 atau awal 2026. Karena itu tujuannya kita ini untuk berjaga-jaga. Ya. Dan siapa yang belum masuk dalam pintu keselamatan yang benar, segeralah masuk. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan pintu itu adalah Yeshua. Tadi sudah dijelaskan di atas, karena barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu, jangan keras hati, cepat-cepat baptisan pembaharuan. Jangan lama-lama, jangan tunda. Ya, dan kemudian belajar pola Ibrani yang benar. Jangan lagi Natalan, karena itu menyembah dewa-dewa asing dan menyakiti hati Bapak Yahweh. Ya, jangan mengikuti tradisi-tradisi yang menyakiti hati Bapak Yahweh. Kemudian tetap setia sampai rapture terjadi. Dan beribadah bersama-sama, menyenangkan hati Bapak Yahweh dan masuk dalam rapture. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom.